Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibtigha'an limardatillah wa li syafa'ati Rasulillah wa li husuli jami'i maqasidina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sibghatul wudu'i utawi asal pokoke wudu bikasrid dodi wa sukunil muhaddath summal ghain ay aslul wudu'i tegese ambalan sepisan satu basuhan ay wahidatun tegese siji fi kulli udwin ing dalem saben-saben anggota awak fi kulli udwin ing dalem saben-saben anggota awak faman mongko utawi sapane wong iku tawaddoa wudu sapa man iku tawaddoa wudu sapa man marrataini kelawan rong ambalan dua kali kana mongko ana iku lahu ketuwene man apa kiflani tikelan loro atau dua kali lipat. Tikelan itu kelipatan. Bikasril kafi kelawan dikasroh kafe aidhifani tegese rong tikelan dua kali lipat. Minal ujrati sangking jaran waman utawi sapane wong iku tawaddoa wudu sapa man salasan kelawan ping telu fahuwa mongko utawi wudu ail wudu tegese wudu al mukarraru kang den bolan baleni salasan kelawan ping telu iku wuduul ambiyai wudune para nabi min qabli saking sadurung ingsun min qabli saking sadurung ingsun. Nabi ngendikaaken, jadi kalau wudu itu asli yang pokok itu hanya sekali. Misalnya kalau basuhan muka itu ya sekali, ngoten. Nah, ketika ada orang wudu, sekali itu dalam arti sempurna loh nggih. Karena sekali bukan dalam arti piek gitu. Bisa jadi pas basuhan pertama itu belum mencakup keseluruhan. Jadi bahasa sekali itu sekali dalam arti sempurna basuhannya. Kalau itu muka ya berarti dari min manabiti sya'ri ya dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke pokok sini, terus telinga kanan telinga kiri itu kena semua. Itu kalau kena itu berarti satu kali hitungannya. Nah, itu yang pokok, yang asal, okay. Lah kalau kemudian setelah yang pokok, yang asal, yang sempurna pertama ini kita mengulangi yang kedua, maka kita mendapatkan pahala dua kali lipat. Di'fani ay kiflani, yakni dua kali lipat. Lah kalau kemudian dibaleni yang ketiga, sempurna lagi untuk yang ketiga kalinya, maka wudhu yang seperti ini kawudu'il anbiya, seperti wudhunya para nabi sebelum Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku napa tingkatan-tingkatannya seperti itu. Nah, kita tinggal kita lihat kalau kita wudhu itu yang pertama, basuhan plek pertama itu biasanya belum lengkap karena jangkauan tapak tangan kita ini belum mencakup seluruh bagian yang mesti dibasuh. Maka mungkin dibaleni yang kedua. Yang kedua ini kalau masih menyempurnakan yang pertama, maka hitungannya masih sebagai hitungan wudhu yang pertama gitu. Niku nggih kudu digatekke, yang namanya muka itu wajah ya min manabiti sya'ri dari tempat tumbuhnya rambut nggih sampai ila mutahadzaqan sampai napa niki ujung janggut apa jenggot ya gitu ya. Nah gitu, dagu. Nah, terus kemudian minal udhun ilal udhun, dari telinga ke telinga itu bagian dari
area wajah yang harus dibasuh. Dan basuhan itu kalimat pokoknya adalah mengalir. Ini bukan diusap tapi dibasuh. Dibasuh. Aniku. Kemudian untuk tangan itu sampai, kalau di Quran itu kan sampai ini, ilal marafiq ya, sampai siku. Nah, kemudian sampainya itu pertanyaannya sikunya katut atau ora gitu. Maka di dalam fikih disebutkan siku itu termasuk bagian gitu ya. Termasuk bagian yang wajib terbasuh ketika membasuh kedua tangan. Nah gitu. Kemudian mengusap kepala sebagian, kemarin sudah kita jelaskan. Sebagian ada yang ba'dinya itu ya sebagian dalam arti setengah, ada sa'ndulit itu juga sah. Tetapi idealnya yang terbaik adalah usapan itu mencakup paling tidak separuh. Untuk apa? Nanti kalau di hari kiamat anggota tubuh kita bercahaya karena wudhu kita, maka kepala kita tidak akan hanya kelap-kelip kayak kunang. Ya, kelip-kelip toknya pombian mek didulit gitu ya. Nah, gitu. Tapi bisa menyeluruh karena memang separuh kita usap. Kemudian kaki itu juga batasannya adalah ka'bain. Ka'bain itu polok loro gitu ya. Tetapi sekali lagi kata batas itu diartikan sebagai masuk bagian yang dibasuh. Maka ka'bain itu napa polok awake dhewe itu termasuk bagian yang harus dibasuh manakala membasuh kedua kaki kita gitu. Apakah perlu tadlik? Tadlik itu ngosoki nggih, diusek-usek. Kalau di Syafi'iyah tidak. Yang penting air itu dipastikan mengalir itu sudah cukup. Kalau di Malikiyah itu ada tadliknya, dikosoki. Jadi ketika membasuh kaki itu sambil dikosok-kosok. Kalau di Syafi'iyah enggak. Yang penting kita pastikan bahwa seluruh anggota tubuh kita, kaki tadi misalnya, itu sudah teraliri oleh air. Karena kata ghusl itu kata kuncinya adalah membasuh, yang itu ditandai dengan mengalirnya air kan gitu. Umpama tidak mengalir boleh dicelupkan asalkan dengan jumlah air yang fauqal kullatain, di atas 2 kulah gitu ya. Bukan dunal kullatain, jangan di bawah 2 kulah. Kalau di bawah 2 kulah dalam madzhab Syafi'i dicelupkan tangan kita, maka dia menjadi mustakmal, tidak suci mensucikan tapi suci ghairu mutahhir ya. Suci tidak mensucikan karena mustakmal tadi itu. Nah gitu. Nah, niku napa wudhunya seperti itu. Nah, dalam sempurna tadi itu ketika kula panjenengan sami itu yang pertama sempurna, yang kedua sempurna, yang ketiga sempurna, maka pada posisi basuhan yang ketiga ini dalam kondisi yang sempurna tadi, wudhu kita statusnya sama dengan wudhunya para nabi ya gitu. Nah, kalau di Indonesia ini gampang, taslis itu gampang 3 kali itu karena memang kondisi air cukup melimpah gitu ya. Nah, cuman kalau di daerah-daerah tertentu itu mungkin tergolong daerah yang sulit air, atau di musim-musim tertentu juga sama, itu kadang-kadang sulit air itu. Nah, kalau sulit air tentu kita tidak perlu yang kedua dan ketiga, cukup yang pertama. Karena kalau faktor kebutuhan yang lain. Bahkan di dalam kitab fikih itu disebutkan, andaikan airnya terbatas, kemudian itu dibutuhkan untuk sesuatu yang lebih urgent karena berkaitan dengan kehidupan. Itu dipilih air itu dipakai untuk kehidupan tadi, sementara kita bersunya menggunakan tayamum gitu ya. Kalau di Safinah kan ada itu ya. Misalnya li'at si hayawanin muhtaramin, karena faktor hausnya hewan peliharaan kita gitu ya. Jadi itu didahulukan. Kalau kondisi airnya terbatas dan itu pilihannya adalah dipakai wudhu apa dipakai untuk minumin hewan ternak tadi ya gitu. Tapi kalau kondisi air melimpah seperti sekarang ya taslis itu gampang sekali 3 kali. Apalagi pondoknya sepi ya, banyune sak polah dipek dhewe gitu ya. Gitu. Ora terima ping 3 ku ya blang. Pokoknya pas poso dikon, kalau tidak puasa mungkin dulit gitu ya. Bahasan poso dicelupnya sak sirahe kabeh. Gitu. Klupuk lho Kang nyapa Kang gitu ya. Jadi sekalian katanya sambil menyelam minum. Nah, gitu. Hingga ada yang nanya, Pak kalau puasa-puasa itu nyelemin kepala ke air batal apa enggak? Nah gitu. Aslinya enggak batal, cuman ada imbuhannya gitu ya. Imbuhannya apa? Loh, air yang semula segini kok jadi segini gitu ya. Yang lain mengalir kemana gitu. Ternyata tadi pada saat sulub ada indikasi terjadi pemasukan gitu ya gitu. Nah gitu.
Itu hati-hati itu nggih. Nah, niku krana peh banyune turah akhire dimbrah-mbrah gitu ya. Wa fil Ihya ketutur ing dalam kitab Ihya. Wa tawaddoa. Dawuh wa tawaddoa. Tawaddoa wudu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marrotan kelawan saambalan sekali ngoten. Wa qala Kanjeng Nabi hadza utawi kilah wudu sing sepisan-sepisan kala wau iku wuduun wudu la yaqbalu kang ora nampa sapa Allah Gusti Allah as-shalata ing salat illa bihi kejaba kelawan wudu. Wa tawaddo'a lan wudu sapa Kanjeng Nabi marrataini kelawan rong ambalan dua kali. Wa qala dawuh Kanjeng Nabi man utawi sapane wong iku tawaddo'a wudu sapa man marratain kelawan rong ambalan atahu mongko paring ing man sapa Allah Gusti Allah ajrahu ing ganjarane wudu marrataini kelawan rong ambalan. Wa tawaddo'a lan wudu sapa Kanjeng Nabi salasan ping telu. Wa qala dawuh Kanjeng Nabi hadza utawi kelah wudu iku wudu ingsun wa wudul anbiya ilan wudu'e para nabi min qabli saking sadurung ingsun wa wudu khalilir rahmani lan wudune kekasih Allah rupane Ibrahim Nabi Ibrahim alaihi salam. Di dalam kitab Ihya disebutkan satu kisah yang agak panjang tentang wudhunya Rasul, di mana pertama Rasul menjelaskan ketika wudhu itu sekali-sekali, marrotan sekali-sekali. Napa dawuh Kanjeng Nabi? Yang ini adalah wudhu di mana dengan wudhu inilah kemudian Allah menerima sholat kita. Atau mafhumnya dengan wudhu ini tidak diterima sholat kecuali dengan wudhu ini. Berarti wudhu yang pertama itu adalah wudhu yang berkategori wajib, yang izalatul hadas yang ini, rafil hadas yang ini, dan yang wajib gitu nggih. Karena tanpa itu maka kita tidak diterima sholatnya, sebab masih belum tersucikan, karena wudhunya dianggap belum sah. Ngaten. Itu wudhu yang pertama nggih, yang basuhan yang pertama. Kemudian Nabi mencontohkan dengan dua basuhan, marrotain dua kali. Napa ngendikane Kanjeng Nabi atahullahu ajrahu marratain. Allah akan berikan kepada orang yang wudhu dengan cara dua kali tadi 2 kali lipat pahala. Ngoten. Wingi sudah diungkap beberapa fadilah tentang fadilahnya wudhu, misalnya menghapuskan dosa-dosa kita, menghilangkan dosa-dosa kita. Berarti kalau kemudian 2 kali ya ada pahala berlipat ganda di situ. Kalau wudhunya diulang sampai 2 kali. Diulang dalam arti bukan selesai terus wudhu lagi mboten nggih, tapi satu anggota tubuh dibasuh 2 kali secara sempurna gitu. Yang ketiga, Nabi mencontohkan pula wudhu dengan cara dibasuh, diusap 3 kali. Nah, ketika pola wudhu yang seperti ini, beliau dawuh, hadza wudhu'i, ini adalah cara wudhuku, katakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wudhunya para nabi-nabi sebelumku serta wudhunya Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Lo berarti wudhu niku syariat, kalau dilihat hadis ini loh nggih, yang sudah ada tidak hanya di zaman Kanjeng Nabi, tetapi sudah ditemukan pula di zaman-zaman sebelumnya. Ngeten. Yang perlu kita catat bahwa syariat kita ini sesungguhnya banyak yang merupakan kelanjutan dari apa yang telah ditetapkan Allah kepada nabi-nabi dan umatnya sebelum kita. Contohnya wudhu ini dengan hadis tadi kan ketemu bahwa wudhu itu bahasa Kanjeng Nabi, wudhu'i wal anbiya min qabli, wudhuku dan wudhu para nabi sebelumku. Berarti biyen pun enten wudhu. Tetapi kaifiahnya apakah sama, wallahu alam. Karena biasanya syariatnya sama, tetapi detail syariatnya, detail caranya itu ada perbedaan. Termasuk puasa. Puasa itu kan kalau dalam teks Qur'annya kan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum engkau. Berarti mbiyen sampun wonten syariat tentang puasa gitu.
kita kemudian mendapatkan syariat ini sebagai mata rantai kelanjutan syariat yang terdahulu. Dalam bahasa usul fikih namanya syar'u man qablana. Apa itu? Syariat-syariat, aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah untuk umat-umat sebelum kita dan kemudian ditetapkan pula untuk kita. Nah, gitu. Penetapan untuk kita nanti mendasarkan atas dalil-dalil baru. Misalnya teks Quran, puasa dalilnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, teksnya ini. Tetapi informasinya juga dirangkai dengan informasi bahwa biyen ya wis enek poso gitu ya. Nah itu. Termasuk sholat sudah ada, sudah. Tetapi kaifiahnya yang berbeda, caranya yang berbeda. Mensucikan najis ada. Tetapi caranya yang berbeda. Maka Islam itu bukan agama yang sama sekali baru, bukan, tetapi agama yang dibawa Kanjeng Nabi sebagai penyempurna agama-agama sebelumnya. Hingga tidak heran beberapa konten syariatnya itu merupakan kelanjutan syariat umat-umat terdahulu, tetapi dengan catatan beberapa penyempurnaan. Nah gitu. Haji itu kan juga sudah ada dulu, sudah ada. Apalagi yang nggak ada, ya semua sudah ada, nggih. Semua sudah ada itu. Nah kemudian ketika ditetapkan untuk umat Muhammad, ya, nah, kemudian menjadi berlaku untuk kita. Berlaku untuk kita. Ada yang nggak berlaku, ada. Beberapa tidak berlaku untuk kita juga ada. Maka penetapannya itu berdasarkan dalil baru yang memang itu diperuntukkan untuk Kanjeng Nabi dan umatnya, termasuk kula panjenengan sami. Namanya syar'u man qablana, syariat umat-umat sebelum kita. Okay. Dulu misalnya kayak transaksi jual beli, aturan main jual beli juga ada. Prinsipnya sama, tidak boleh mengurangi timbangan, tidak boleh berlaku curang, tidak boleh ghos itu menipu gitu ya. Juga nggak boleh itu. Dari dulu nggak boleh, dari dulu udah nggak boleh gitu. Dikuatkan kembali misalnya surat Al-Mutaffifin, itu peringatan untuk kita agar tidak sampai mengurangi timbangan, agar jujur dalam transaksi perdagangan dan gitu. Itu dikuatkan kembali. Nah gitu. Itu syar'u man qablana nggih. Syar'u man qablana. Maka kehadiran Kanjeng Nabi itu betul-betul sebagai penyempurna dari risalah-risalah nabi-nabi sebelum Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan risalah ini untuk Kanjeng Nabi Muhammad berlaku ila akhir zaman fi ayyi makanin, berlaku sampai seumben kiamat dan berlaku di mana saja. Nah, berlaku di mana saja. Lah umat-umat dulu kan sifatnya lokal dan temporal, di mana dan kapan gitu ya. Hingga ada nabi baru ya selesai yang ini, ganti lagi periodisasinya begitu. Tetapi karena Kanjeng Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, maka risalahnya berlaku sampai akhir zaman gitu. Sampai hari ini, sampai seumben dimanapun berada ya begitu. Wudhu di mana-mana ya sama. Soalan kemudian ada di dalam ngusap rambut seberapa itu perbedaan dalam arti madhabnya. Sholat juga gitu. Khawatir yang nggak diterima. Ada orang usul sholat pakai bahasa Indonesia gitu ya, kan pernah ada itu ya. Alasan kemudian ketika doa diterjemahkan gitu ya. Ya ini tidak bisa diterima karena ajaran agama yang sifatnya qat'i sejak zaman Rasulullah, ulama salafus saleh sampai hari ini itu tidak pernah yang mengajarkan sholat dengan cara bahasa daerah, tidak ada. Semuanya menggunakan teks yang sama untuk kalimat sholatnya. Perkara teng jurone beda-beda titik itu perbedaan dalam segi mazhab, bukan sebuah pembaharuan seperti usulan bahasa daerah gitu ya, gitu. Jadi ada dulu ya. Makmumnya bingung gitu ya. Waladhdallin, kita kan amin, kuwi gak kabulkanlah gitu ya. Gitu. Jadi yang bahasa Indonesia, kalau yang bahasa Jawa piye? Kabulkanlah
sampai ulama-ulama setelahnya, sampai ke kiai-kiai kita, sholat itu tidak sebatas eling, tetapi itu berupa gerakan-gerakan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu sholat itu. Tanpa itu ya tidak sah. Wudu juga begitu, sama. Wudu juga begitu. Nah, wudu dan sholat itu dua hal yang saling terkait. Hingga tadi disebut layak balu ora nampa sapa Allah Gusti Allah sholata ahadikum ing sholate salah siji sira kabeh. Wal muradu tawi kang den karepake bil qabuli kelawan den tampa huna ing dalem panggonan iku barang yuratifu kang nunggali makna apa mah as-sihhata ing sah. Wa huwa utawi ma iku al ijza'u nyukupi, iku al ijza'u nyukupi. Wa haqiqatul qabuli utawi haqiqate nrimo iku samratun, iku samratu wuku'i taati, buah tumibane ketaatan, buah tumibane ketaatan, mujaziatun kang nyukupi, rafi'atun kang ngilangi, lima maring barang fi dhimmati yang dalam tanggungan. Walamma kana sumangsane ana apa alityanu nekani bisurutiha kelawan pira-pira syarate taat. Walamma kana sumangsane ana palitianu nekani bisurutiha kelawan pira-pira syarate taat iku madzinnatul ijzai nggon penyonone kacukupan, nggon penyonone kacukupan. Alladzi kang utawi alladzil qabulu kang utawi den trima iku samratuhu buahe wuku ta'ah, buahe wuku ta'ah ubira den tembungake diungkapkan apa anhu ku ta'ah bil qabuli kelawan den tampa majazan krana dadi majaz, majazan krana dadi majaz. Niku dipun ngendikaken bahwa Allah tidak akan menerima sholat seseorang, ngoten nggih. Jadi bahasa tidak menerima itu diartikan tidak sah. Karena secara bahasa sebenarnya kalau tidak menerima itu berarti wis dilakoni gitu ya, sudah dilakoni syaratnya cukup, terus gak ditompo gitu ya. Tetapi di sini belum sampai dilakoni secara syarat yang cukup sudah gak diterima. Kenapa? Karena syarat pokoknya tidak terpenuhi, yakni kondisi yang suci tadi gitu. Maka itu bahasa tidak diterima itu sebagai majaz. Maknanya ya la sholata ay la sihhata, tidak sah salat seseorang gitu nggih, mboten sah salate. Wa amal qabulu anapun utawi den tampa al manfiyu kang nafeake iku fi misli qaulihi kaya ing dalem dawe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong iku ata teka sapa man urafan ing juru bedhek, tukang ramal la tukbal mongko ora den tampa lahu keduwene man apa salatun salat. Fahiya mongko utawi qabul ing dalem makna niki iku al hakiki yu makna hakiki li annahu krana saktemene kelakuan iku qad yasiku teman-teman terkadang sah apa al amalu amal wa yakhtalifu lan beda pal qabulu den tampa limani'in maring perkara kang nyegah kadza kaya mengkono hadis fi Sirajil Munir ing dalem kitab Sirajil Munir. Wa fil lafzi la tasihhu lan iku ing dalem lafaz la tasihhu apa salatu ahadikum, la tasihhu rasa apa salatu ahadikum salate salah siji sira kabeh. Jadi untuk membedakan makna diterima tadi ada contoh hadis lain, misalnya begini, man ata'urrafan la tuqbal lahu lam tuqbal lahu salatun, barang siapa yang mendatangi juru ramal maka salatnya tidak diterima. Kalau yang ini bisa jadi orangnya sudah salat, wuduknya ya sah, rukunnya syaratnya terpenuhi, secara amaliyah dia selesai, tetapi lam tuqbal tidak diterima. Selesai, rampung, terpenuhi syarat tapi nggak ditompo. Kenapa? Tadi itu ilatnya, kalau dia mendatangi dan mempercayai juru ramal gitu ya. Tapi kalau yang sholat tadi beda,
tidak diterima dalam arti tidak sah, karena sholatnya itu belum sempat selesai, belum sempat absah rukunnya, sebab syaratnya ada yang kurang. Apa yang kurang? Tidak dalam kondisi suci. Maka kalimat sama-sama tidak diterima artinya berbeda. Yang pertama tentang wudhu itu tidak sah. Kalau yang kedua tentang orang yang mendatangi tukang sihir, tukang ramal, itu tidak diterima dalam arti sholatnya meskipun sah tetapi tidak diterima. Ini ada juru ramal itu kan memprediksikan gitu ya, tanpa lek mbiyen itu ya tanpa ilmu yang jelas gitu ya. Nah gitu. Kemarin baru rame itu di dunia maya karena katanya Jumat kemarin mau kiamat nggak jadi gitu ya gitu. Sempat rame itu Jumat subuh itu tanggal 15 Ramadan diprediksikan mau kiamat. Itu ada yang percaya itu. Saya baca beberapa itu sudah bersiap-siap gitu ya. Memang itu sudah yang ketiga kalinya, dulu tahun berapa itu? 99 itu ya. Tanggal songo, bulan songo, jam songo, tahun songo-songo. Nah gitu. Itu sempat satu komunitas itu kalau di Banyuwangi itu pindah ke Gunung Serawet namanya. Itu karena ada informasi bahwa kiamat akan datang. Dan barang siapa pengen selamat dari kiamat itu, maka silahkan bertempat tinggal di Gunung Serawet itu. Nah gitu. Apa yang nggak mikir kiamat tenan kok bubar kabeh gitu ya. Masa anak sing keri gitu ya. Umpama keri terus arep nyapo kancane mati kabeh. Umpama lho ya, kiamat mati kabeh terus sing turah arep nyapo gitu ya. Arep nyapo. Sing turah arep nyapo kancane entek gitu ya. Nah, ini di Lampung juga rame tahun-tahun itu ya. Tahun-tahun itu ada yang ngasih tahu penangkalnya kalau nanam tebu gitu ya. Macam-macam penangkal yang diisukan menjadi solusi dari kiamat itu. Lah kalau kiamat kan ya selesai semuanya. Ya rasa ngalih nang dindi gitu ya. Silahkan tambah amal saja selesai. Enggak mungkin kita kemudian bisa selamat dikecualikan. Lah akhiratnya digelar terus dhewe keri piye? Masa arepe kencret ning donya dhewean gitu ya. Lah liyane nang akhirat ning donya dhewe ya piye gitu. Ya sudah gitu ya. Ini kadang-kadang yang menjadi satu perhatian kita gitu ya. Jadi gitu. Wong Kanjeng Nabi sendiri ketika ditanya oleh seseorang, mata sa'ah ya Rasul gitu ya. Kanjeng Nabi, karena kemarin di hadisnya Mbah Yai ada itu ya, mata sa'ah gitu ya. Kapan kiamat Kanjeng Nabi? Nabi nggak jawab itu. Timingnya itu loh beliau nggak tahu timingnya. Dalam arti tidak menjawab. Kalau tahunya saya tidak tahu. Tapi kalau kapannya itu nggak disampaikan ke kita. Baru kemudian dikasih tanda-tandanya. Kalau kemarin dalam perspektif hadis itu kan ketika ada seorang budak melahirkan majikannya. Dalam bahasa Mbah Yai itu kemarin kan ketika dunia sudah mulai kewolak-walik gitu ya. Jadi budak melahirkan majikan. Itu satu indikator munculnya kiamat. Tapi timingnya dele kapan? Tidak ada yang tahu. Dalam arti memang kita sepakat tidak ada yang tahu. Sampai Kanjeng Nabi ditanya, itu juga nggak tahu. Dalam arti tidak disampaikan gitu. Lah kok ada yang prediksi mau kiamat gitu ya, wah. Ada panitianya jangan-jangan itu ya gitu. Nah gitu. Nah nih nggih. Kalau nggak ada yang tahu ya sudah diterima aja. Kapan-kapan teko ya ditompo gitu aja ya. Suwayahe kan ya. Karena sing ngenteni kiamat ya suwi akeh itu ya. Yang di alam kubur tuh ngenteni wis sawi gitu ya. Ke zaman Nabi Adam sedo sampai saiki lho ditenteni. Moh ya gitu. Iya. Ngenteni, yang sana itu ngenteni lama banget sih kiamatnya gitu ya. Nah, kita yang di dunia itu ojo dhisik gitu ya. Jadi udur-uduran ya segitu hukumnya. Nah gitu. Nah ngoten. Idza ahdasa, kapan tidak diterima? Idza ahdasa nalika hadas sapa ahad hatta yatawaddoa sehingga wudu sapa ahad ay bil ma'i tegese kelawan banyu. Au mau ta barang yakumu kang nggon-nggoni apa maqamahu ing bangunane Rawa ing hadis sahal Bukhari wa Muslim, Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah an Abi Hurairah bahwa salat seseorang tidak diterima manakala dia tidak berwudu, manakala dia hadas sampai ia melaksanakan wudu dengan sempurna. Lamun wudu berarti diterima dalam arti pintu masuk dibolehkannya salat itu dalam kondisi suci. Lah untuk mendapatkan kesucian caranya dengan berwudu.
Wa qala dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al wudu tayu wudu alal wudu ing atase wudu iku nurun cahaya ala nurin ing atase cahaya. Tajdidul wudu tegese utawi ngenyar-ngenyari wudu iku hasanatun bagus ala hasanatin ing atase kebagusan. Qala dawu sapa Ibnu Hajar wa ta hadis iku musnadur Zainin sing ana kitab Musnad Ruzain rahimahullah wa lam yattali lan ora ningali alaihi ngatasi hadis sapa Al-Mundhiri Imam Al-Mundhiri. Kadza mengkono hadis fil Badril Munir ing dalam kitab Badril Munir li Syekh Abdul Wahhab bin Ahmad Al-Ansari, ketuane Syekh Abdul Wahhab bin Ahmad Al-Ansari. Di wudu, di atas wudu itu cahaya di atas cahaya, artinya kebaikan di atas kebaikan. Berarti tajdidul wudu. Apa itu yang kita terangkan kemarin? Tajdid itu dikatakan tajdid manakala wudu yang pertama sudah dipakai untuk melaksanakan sholat, piyambai dereng batal wudu lagi. Kalau wudu kemudian urung nggih sholat, wudu maneh itu tidak dihitung sebagai tajdidul wudu kan ngoten nggih. Kemarin batasannya seperti itu. Wa fil ihya iku ketutureng dalam kitab Ihya qala dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku tawaddoa wudu sapa man fa ahsana nulim bagusi sapa man al wudu'a ing wudu wa shallalan salat sapa man rakaataini kelawan 2 rakaat lam yuhaddis kang ora omong-omongan sapa man nafsahu ing awak dhewe man fihi ma ing dalem rakaatain bisain kelawan suwiji-wiji minad dunya saking perkara donya napa ganjarane kharaja mongko metu sapa man min dunubihi saking dosa-dosane man kayaumi waladasuhu kaya dina nglahirake ing man sapa ummuhu ibune man wa fil lafdhin lan ing dalem lafat akhirin kang meneh walam yasfihi lan ora nglakoni bodho sapa man fihi ma ing dalam rakaatain ufira mongko den sepura lahu keduwene man apa ma barang taqaddama kang wis dhisik apa ma min dambihi saking dosane man min dambihi saking dosane man. Ngendikane Kanjeng Nabi tertuang dalam kitab Ihya, barang siapa berwudu terus wudunya itu disempurnakan diapik-apike tenan ngoten. Terus salat 2 rakaat, salat 2 rakaat, nik sing angel niki lam yuhtis nafsahu fihima. Dhek niku mboten napa, tidak di dalam 2 rakaat itu khusyuknya tidak sempat terbersit masalah duniawi, ngoten nggih. Kalau ada yang bisa seperti itu, maka pahalanya dia seperti orang yang keluar dari dosanya layaknya saat dilahirkan oleh ibunya. Jadi dihukumi sebagai orang yang tidak punya dosa sama sekali. Ini dengan wudu yang sempurna nggih. Nah, maka kajian tentang wudu ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa menjaga kebersihan, kesucian zahir maupun batin. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dari apa yang tertuang dalam kitab ini sehingga mendapatkan fadilahnya. Amin Allahumma amin. Terima kasih wal afa minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.